Sejarah, bisa kita lanjutkan ke cerita ini, di mana-mana dengan harta warisan dan beluang anaknya. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe, kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Cahaya matahari pagi menerobos paksa melalui musik celah tirai sutra berwarna syampa yang menggantung tinggi di jendela kamar utama. Di sana, musik. Di tengah ruangan yang luasnya mungkin setara dengan rumah tipe sederhana bagi kebanyakan orang, Ratna duduk mematung di tepi ranjang. Kakinya yang jenjang menyentuh lantai marmer Italia yang dingin. Namun rasa dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan yang menjalar di rongga dadanya. Jam dinding antik buatan Swiss berdetak monoton. Tik-tok, tik-tok. Seolah menghitung detik demi detik kesepian yang telah menjadi sahabat akrab Ratna selama 15 tahun terakhir. Bagi dunia luar, Ratna adalah definisi kesempurnaan. Di usia 45 tahun, kecantikannya, musik seolah menolak pudar. Kulitnya terawat sempurna, berkat perawatan mahal. Musik, rutin setiap minggu. Rambutnya selalu tertata rapi tanpa celah. Musik, dan pakaian yang membalut tubuhnya selalu berasal dari butik desainer ternama di Paris atau Musik, Milan. Ia adalah pemilik perusahaan properti raksasa, wanita besi yang musik disegani di ruang rapat, dan sosialita yang kehadirannya selalu dinanti di setiap pesta amal ibu kota. Orang-orang melihatnya dan berpikir dia memiliki segalanya. Mereka salah besar. Ratna tidak memiliki apa-apa. Atau lebih tepatnya dia memiliki segala hal yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi, kehilangan satu-satunya hal yang tak ternilai harganya. Ratna bangkit menyeret langkahnya menuju meja rias besar yang dipenuhi botol-botol parfum kristal. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah itu tenang, berwibawa. Namun jika seseorang berani menatap lebih lama ke dalam manik matanya yang coklat gelap, mereka akan menemukan sebuah lubang hitam, sebuah jurang kesedihan yang tak berdasar. Dengan gerakan mekanis yang sudah terlatih, Ratna mulai memoles wajahnya, bedak tipis untuk menutupi lingkar hitam di bawah mata. Jejak insomnia yang tak pernah sembuh, dan lipstik merah marun untuk melukis senyum palsu yang akan ia pamerkan pada dunia hari ini. Setelah selesai bersiap, ia melangkah keluar kamar. Rumah ini terlalu besar, lorong-lorongnya panjang dan sunyi. Dihiasi lukisan-lukisan abstrak yang harganya bisa membiayai makan satu kampung selama setahun. Namun tidak ada suara tawa di sini. Tidak ada suara langkah kaki kecil yang berlarian. Tidak ada teriakan mama yang menyambutnya. Hanya ada gemal langkah high heelsnya sendiri yang terdengar begitu angkuh sekaligus menyedihkan. Langkah Ratna terhenti di depan sebuah pintu kayu jati yang selalu tertutup rapat di ujung lorong lantai 2. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu itu. Ini adalah ritual pagi yang menyakitkan. Namun ia tidak bisa berhenti melakukannya. Perlahan ia memutar gagang pintu dan mendorongnya. Aroma itu langsung menyergap hidungnya. Aroma debu tipis bercampur sisa wangi bedak bayi yang mungkin hanya ada dalam imajinasinya. Kamar itu membeku dalam waktu. Di sudut ruangan, sebuah kotak mainan berisi mobil-mobilan dan robot plastik masih tersusun rapi. Persis seperti posisinya 15 tahun yang lalu. Spray bergambar musik kartun luar angkasa masih terpasang kencang. Tidak pernah ditiduri lagi sejak musik hari itu. Rio, bisik Ratna. Suaranya musik pecah di udara kosong. Ingatan itu datang lagi, menyerbunya tanpa ampun seperti ombak pasang. Musik, 15 tahun lalu, pasar malam yang riuh rendah, tangan mungil Rio yang hangat dalam genggamannya. Rio baru, musik berusia 5 tahun kala itu. Pipinya gembil dan matanya berbinar melihat gulali kapas. Lalu kerusuhan itu terjadi. Orang-orang berlarian panik karena musik bentrokan antar kelompok pemuda. Dorongan massa begitu kuat, musik,
Seperti arus sungai yang deras, genggaman tangan mereka terlepas. Musik, hanya 1 detik. 1 detik lalaian yang menghancurkan. Musik, seluruh sisa hidup Ratna. Ia masih bisa mendengar teriakannya sendiri hari itu. Memanggil nama Rio hingga suaranya, musik habis. Di tengah sirine polisi dan jeritan ketakutan orang lain, Rio hilang. Musik lenyap ditelan kekacauan kota. Seolah bumi membelah dan menelannya bulat-bulat. Ratna menarik napas panjang, berusaha mengusir bayangan mengerikan itu sebelum air matanya merusak riasan yang sudah ia buat dengan musik susah payah. Ia menutup kembali pintu kamar itu, mengunci kenangan pahit di dalamnya, musik, dan kembali mengenakan topeng wanita besinya. Di lantai bawah, asisten rumah tangganya sudah menyiapkan musik sarapan dengan standar hotel bintang 5, roti gandum panggang, musik scrambled egg dengan tingkat kematangan sempurna, dan jus jeruk segar. Ratna, musik, duduk di ujung meja makan panjang yang mampu memuat 12 orang. Ia makan sendirian, selalu musik sendirian. Suaminya telah lama meninggal karena serangan jantung 2 tahun setelah Rio hilang. Musik, kematian yang Ratna yakini disebabkan oleh patah hati yang sama dengannya. Kini ia benar-benar musik sebatang kara di istana emas ini. Ponselnya bergetar di musik atas meja. Nama Pak Burhan, detektif swasta, muncul di layar. Jantung Ratna serasa berhenti berdetak sesaat. Sendok di tangannya berdenting jatuh ke piring. Dengan tangan gemetar, musik ia menggeser tombol hijau. Halo Pak Burhan. Musik, ada kabar. Suaranya terdengar. Mendesak menghilangkan segala wibawa CEO yang biasa ia tunjukkan. Suara di seberang sana terdengar ragu dan berat. Selamat pagi, Bu Ratna. Maaf mengganggu waktu Ibu. Mengenai laporan anak laki-laki yang ditemukan di panti asuhan Surabaya minggu lalu. Musik. Ya, itu Rio kan? Ciri-cirinya mirip tanda lahir di bahu musik kirinya. Ratna memotong cepat. Secercah harapan liar menyala di musik matanya. Harapan yang berbahaya. Tim kami sudah melakukan pengecekan fisik dan verifikasi data kelahiran. Bu, Pak Burhan menjebak kalimatnya. Jeda yang membuat musik Ratna ingin menjerit. Sayangnya hasilnya negatif. Anak itu memiliki cacat bawaan pada kaki sejak musik lahir. Sedangkan data Dan Rio tidak. Selain itu, tes DNA pembanding dengan sampel rambut yang ibu berikan juga tidak musik cocok. Saya minta maaf, Bu. Harapan itu padam seketika, digantikan oleh kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Tubuh Ratna merosot di kursi. Dunianya runtuh lagi untuk yang ke-60 kalinya. Saya mengerti, jawab Ratna lirih. Tenaganya seolah tersedot habis. Terus cari, Pak. Jangan berhenti. Musik. Berapapun biayanya saya transfer hari ini juga. Cari ke kota lain. Cari ke desa-desa. Dia pasti masih hidup. Baik, Bu Ratna. Kami akan terus berusaha. Jawab detektif musik itu sebelum sambungan terputus. Ratna meletakkan ponselnya. Nafsu makannya hilang total. Ia memandang berkeliling ruang makan mewahnya. Lampu gantung kristal di atasnya berkilauan mengejek. Apa gunanya semua ini? Apa gunanya rekening ban yang angkanya, musik, tak berseri, jika ia tidak bisa membeli satu hal yang paling ia inginkan? Uangnya bisa membeli gedung pencakar langit, tapi tidak bisa membeli informasi keberadaan darah dagingnya sendiri. Ia bangkit, musik, meninggalkan sarapannya yang tak tersentuh. Sopir pribadinya sudah menunggu di depan teras dengan mobil sedan, musik, hitam mengkilap. Hari ini ia ada rapat pemegang saham, peninjauan proyek apartemen baru, dan makan siang dengan klien penting. Ia akan tersenyum, menjabat tangan orang-orang penting, menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah, dan berpura-pura bahwa hidupnya sempurna. Namun, saat mobil meluncur keluar dari gerbang tinggi rumahnya, membelah jalanan Jakarta yang mulai macet, pandangan Ratna tidak tertuju pada berkas-berkas di pangkuannya. Matanya menatap kosong keluar jendela, memindai setiap wajah anak jalanan, setiap pengamen,
setiap pengemis yang ia lewati di lampu merah. Mencari sepasang musik, mata yang mirip dengannya. Mencari jejak putranya yang hilang. Di dalam mobil yang sejuk dan kedap musik suara itu, Ratna merasa sesak napas. Ia terkurung dalam sangkar emas, musik yang ia bangun sendiri. Sebuah istana yang megah namun tak lebih dari sebuah kuburan musik, indah bagi jiwanya yang telah mati 15 tahun lalu. Ia adalah seorang musik ratu tanpa pangeran, seorang ibu tanpa anak, hidup dalam penantian yang tak berujung, tersiksa oleh satu pertanyaan yang selalu menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata. Di mana kamu, musik, nak? Apakah kamu makan hari ini? Apakah kamu merindukan mama seperti mama merindukanmu? Mobil terus melaju membawa tubuh Ratna menjauh. Musik, sementara jiwanya tertinggal. Masih berlutut menangis di pasar malam 15 tahun yang lalu. Memohon pada Tuhan untuk mengembalikan waktu. Siang itu matahari Jakarta seolah tak punya belas kasihan. Panasnya menyengat, memantul dari aspal hitam yang meleleh dan gedung-gedung kaca. Musik pencakar langit, menciptakan fatmorgana yang menyilaukan mata. Di dalam kabin mobil sedan Eropa seri terbaru miliknya, Ratna seharusnya merasa nyaman. Pendingin udara bekerja tanpa suara, menyemburkan hawa sejuk beraroma lavender yang menenangkan. Jok kulit berwarna krem memeluk tubuhnya dengan lembut. Namun, kenyamanan fisik itu justru terasa ironis di tengah kekacauan jadwal harinya. Maaf sekali Bu Ratna, suara Pak Salim, sopir pribadinya yang sudah bekerja selama 10 tahun. Terdengar cemas dari balik kemudi. Jalur protokol lumpuh total. Ada demo besar-besaran di depan bundaran. GPS mengarahkan kita lewat jalur tikus di daerah pinggiran kali untuk memotong jalan menuju lokasi proyek. Ratna menghela napas panjang, memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. Lakukan saja yang tercepat, Pak. Saya tidak boleh terlambat bertemu investor dari Singapura. Mobil mewah itu pun berbelok, meninggalkan jalanan lebar yang mulus dan memasuki labirin jalan sempit di kawasan padat penduduk yang kumuh. Pemandangan di luar jendela berubah drastis dalam sekejap mata. Gedung-gedung bertingkat berganti menjadi deretan rumah semi permanen yang berhimpitan, dengan atap seng berkarat dan jemuran pakaian yang menggantung semraut seperti bendera kekalahan. Jalanan di sini rusak parah. Mobil sedan Ratna harus merayap pelan. Berguncang setiap kali bannya melindas lubang menganga yang digenangi air keruh sisa hujan semalam. Di luar kaca jendela yang gelap, kehidupan berjalan dengan keras. Pedagang kaki lima berteriak menjajakkan dagangan. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki di antara tumpukan sampah dan debu jalanan berterbangan menyelimuti. Menutup mata sebentar, lalu berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, katanya pelan pada para lansia. Raka keluar sebentar ya, nanti pulang bawa obat. Salah satu lansia, Pak Darsa mengangguk pelan. Tidak banyak bicara, hanya menepuk dada sekali seperti memberi restu. Nenek Suminah menatap Raka dengan mata sayu, lalu berbisik hampir tak terdengar. Hati-hati. Raka mengambil jaket ojeknya yang sudah pudar, menyalakan motor bebek tua, lalu berangkat. Jalanan setelah hujan licin. Lampu-lampu toko memantul di aspal basah. Raka mengendarai pelan tapi pasti. Seperti orang yang tahu, satu jatuh saja bisa mengacaukan semuanya. Ia menebus obat di apotek. Angka yang keluar dari mulut kasir membuat dadanya mengencang. Ia membayar tanpa menawar, lalu membeli popok dewasa satu pak kecil. Bukan pak besar karena uangnya tidak cukup.
Saat keluar apotek, ia berhenti di pinggir jalan, menatap kantong plastik di tangannya. Obat dan popok benda sederhana, tapi malam ini nilainya seperti emas. Ia ingin langsung pulang, tapi ia tahu uang di dompet tidak akan bertahan sampai akhir minggu. Ia menyalakan aplikasi ojek.online. Order pertama masuk jarak dekat, tarif kecil. Raka ambil order kedua masuk antar makanan naik tangga apartemen. Tarif sedang, Raka ambil order ketiga, penumpang minta buru-buru. Nada suaranya tinggi. Raka tetap ambil, tetap sabar. Jam demi jam lewat. Perutnya kosong, tapi ia menahan. Ia hanya minum air mineral di warung, duduk sebentar, lalu jalan lagi. Di tengah malam ia akhirnya pulang. Motor berhenti di depan rumah. Lampu ruang tengah masih menyala. Tanda para lansia belum benar-benar tidur. Raka masuk pelan, meletakkan kantong obat di meja. Ia tidak langsung rebahan. Ia cuci tangan, lalu mengambil gelas kecil untuk Nenek Sumina. Ia duduk di sisi kasur, membangunkan nenek itu pelan, tidak mengejutkan. "Bu, obat dulu ya." Nenek Suminah menelan obat dengan susah payah. Raka menyuapi air sedikit-sedikit. Setelah itu, Raka merapikan selimutnya, menutup pintu kamar perlahan, agar angin malam tidak masuk terlalu kencang. Raka lalu mengecek satu persatu lansia lain. Ada yang sudah tertidur, ada yang masih batuk kecil. Ia mengambil minyak kayu putih, mengoleskan tipis di dada mereka. Gerakannya tenang seperti rutinitas yang sudah jadi doa. Baru setelah semuanya aman, Raka duduk di teras. Nafasnya keluar panjang, langit gelap, jalanan sepi, lampu pos ronda berkedip-kedip. Ia membuka dompet sekali lagi. Uangnya tinggal sedikit, sangat sedikit. Raka menatap ke dalam rumah ke arah suara napas para lansia yang pelan. Lalu ia tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tapi karena lega. Malam ini mereka masih aman. Namun di balik lega itu ada satu kenyataan yang pelan-pelan menekan. Besok Fitria akan tetap melihatnya sebagai OB yang terlambat. Padahal setiap keterlambatan Raka selalu dibayar mahal dengan tenaga, dengan waktu, dengan uang, dan dengan harga diri yang ia simpan sendiri. Dan malam itu sebelum tidur, Raka menuliskan sesuatu di kertas kecil. Daftar kebutuhan 1 minggu. Di baris paling bawah, ia menulis satu kalimat pendek yang tidak pernah ia ucapkan pada siapapun. "Aku nggak boleh sakit. Karena kalau ia jatuh, 5 orang itu tidak punya siapa-siapa lagi." Pagi berikutnya, datang tanpa memberi waktu Raka untuk merasa lega. Jam subuh, alarm ponsel jadulnya berbunyi. Suara kecil yang selalu terdengar seperti perintah. Raka bangun, duduk sebentar di tepi kasur, menahan pusing yang sisa semalam. Tangannya meraba lantai mencari sandal. Rumah masih gelap, tapi ia sudah hafal setiap sudutnya. Ia menyalakan lampu ruang tengah. 5 lansia itu masih terbaring di kasur-kasur tipis dan dipan kayu yang sudah mulai bunyi kalau dipakai bergeser. Nenek Suminah tidur miring. Napasnya lebih tenang dibanding kemarin. Raka mendekat meletakkan punggung tangan di dahi nenek itu. Hangat tapi tidak panas. Ia menghela napas pelan seperti baru diberi izin untuk lanjut hidup sehari lagi. Raka menuju dapur. Dapur itu cuma selebar 2 langkah. Kompornya kompor gas 1 tungku. Tabung gasnya kecil sudah tinggal 1/4. Ia membuka tutup rice cooker, menakar beras tidak sampai 2 gelas. Ia menambah air sedikit lebih banyak, supaya nasi lembek. Lebih mudah dimakan untuk lansia yang giginya sudah tidak lengkap. Sambil menunggu nasi matang, Raka merebus air dan membuat teh manis hangat. Bukan teh berkualitas, cuman teh celup murah. Tapi ia tahu untuk orang tua yang penting hangatnya. Satu persatu ia membangunkan para lansia dengan cara yang sama setiap hari. Tidak menyentak, tidak memaksa. Ia panggil pelan, menepuk bahu dengan lembut. Kalau mereka lambat bangun, ia tunggu. Pak Darsa duduk lebih dulu batu kecil. Raka mengambil minyak kayu putih, mengoleskan tipis di dada, lalu menyodorkan air hangat. "Pelan-pelan ya Pak." Buati lansia, yang dulu pernah ditinggal anaknya di terminal, bangun dengan mata sembat. Raka menyodorkan handuk kecil, dan menyiapkan obat lambungnya sebelum makan. Yang paling lama bangun, selalu Nenek Suminah. Raka tidak terburu-buru. Ia sudah tahu tubuh yang tua
punya ritme sendiri. Setelah semua duduk, Raka menata piring. Lauk pagi itu sederhana. Tempe goreng tipis dan sambal sedikit, plus sayur bening yang ia masak dari kangkung sisa kemarin. Ia membagi porsi dengan mata, bukan dengan timbangan, tapi pembagiannya selalu adil. Tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih sedikit. Kalau ada yang tidak habis, Raka yang menghabiskan nanti. Di tengah kesibukan itu, ponselnya bergetar. Notifikasi dari kantor, grup operasional membahas jadwal driver, komplain pelanggan, dan satu pesan pendek dari Fitria yang membuat dada Raka menegang. Hari ini jangan bikin masalah lagi. Raka tidak membalas. Ia menyimpan ponselnya. Ia menunggu sampai para lansia selesai makan. Lalu, ia membereskan piring, mencuci, menyapu, mengepel. Setelah itu, ia menyiapkan obat-obatan dalam kotak kecil untuk dibawa. Hari ini Nenek Sumina harus kontrol. Jadwalnya jam 10 pagi. Tapi untuk mendapatkan nomor antrian bagus, mereka harus berangkat lebih awal. Raka menatap jam. Jam lewat. Waktu meet ia masuk kamar kecil yang juga jadi tempat menyimpan perlengkapan kerja. Seragam OB-nya ia setrika semalam, tapi garisnya sudah tidak setegas kemeja orang kantor. Ia tetap memakai dengan rapi. Ia tahu rapi itu bukan soal gengsi, tapi soal menghargai diri sendiri. Sebelum berangkat, Raka memeriksa satu hal paling penting. Siapa yang menjaga rumah saat ia pergi? Ia memanggil tetangga sebelah, Mbak Rini, ibu muda yang kadang membantu mengawasi kalau Raka harus keluar. Raka tidak minta gratis. Ia selalu memberi uang seikhlasnya meski kecil. Karena ia tidak mau kebaikan orang lain jadi beban. Mbak, saya antar nenek kontrol ya. Tolong dilihat sebentar, nanti saya ganti, kata Raka. Mbak Rini mengangguk. Iya Rak, tenang. Raka menyelipkan amplop kecil berisi uang. Tidak banyak. Mbak Rini sempat menolak. Tapi Raka memaksa halus. Ambil aja Mbak, biar saya enak. Raka mengangkat Nenek Sumina pelan-pelan ke motor. Ia memasang jaket tebal pada nenek itu, menutup lehernya dengan syal. Pagi masih dingin. Motor bebek tua itu berderak saat dinyalakan. Raka mengendarai pelan, menjaga agar nenek itu tidak terlalu terguncang. Di jalan, ia menahan napas setiap kali motor melewati Libang. Di kepalanya ada dua dunia yang harus ia atur sekaligus. Rumah singgah kecilnya dan kantor yang menunggu. Di rumah sakit antrean sudah panjang. Raka mengambil nomor duduk di kursi plastik. Nenek Sumina sesekali memejamkan mata menahan lelah. Raka memegang mat kecil berisi kartu BPJS dan surat kontrol. Tangannya berkeringat. Nomor mereka bergerak lambat. Jam berjalan cepat. Pukul 9.00 lewat. Dokter baru mulai memanggil pasien. Raka menatap jam menelan ludah. Ia menghitung jarak dari RS ke kantor. Menghitung kemungkinan terlambat. Menghitung kemarahan Fitria. Menghitung potongan insentif yang sudah terjadi. Saat nama Nenek Suminah dipanggil, Raka masuk mendampingi. Dokter memeriksa ada perubahan obat, ada resep baru, ada catatan untuk kontrol berikutnya. Raka mengangguk, mencatat semua. Ia tidak menawar, tidak memohon. Ketika keluar ruangan dokter, Raka langsung menuju apotek RS untuk menebus obat. Antri lagi, lama lagi. Dan saat akhirnya obat keluar, jam sudah menunjukkan angka yang membuat perut Raka dingin. Ia pulang dengan Nenek Suminah, menurunkannya pelan, memastikan ia duduk aman. Ia menyimpan obat di tempatnya, menuliskan jadwal minum obat di kertas, menempel di dinding. Ia memberikan makan siang sederhana, memastikan para lansia tidak lupa minum. Semua itu baru selesai saat jarum jam hampir menyentuh pukul 12. Raka menatap seragamnya, menatap jam, menatap ponselnya yang belum ia buka sejak di RS. Ia tahu kantor tidak peduli alasan. Ia hanya punya satu pilihan, berangkat sekarang dan menerima apapun yang menunggu. Dalam perjalanan ke kantor, ia melewati lampu merah yang panjang. Motor berhenti. Raka menatap kaca spion. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya masih hidup. Ia mengingat lagi kata-kata Fitria kemarin. Karyawan rendahan. Sakitnya bukan karena kata itu benar.
Sakitnya karena kata itu diucapkan orang yang tidak tahu apa yang sedang ia bawa. Raka tiba di kantor beberapa menit setelah jam makan siang. Lorong kantor sepi. Tapi di ruang operasional, Fitria sedang berdiri di depan papan jadwal. Begitu melihat Raka masuk, Fitria menoleh cepat. Tatapannya tajam seperti pisau kecil yang dibiasakan dipakai. "Kamu," katanya pelan tapi menggigit. "Kamu pikir peringatan kemarin cuma pacangan?" Raka menunduk sedikit. "Maaf, Bu. Maaf." Fitria tersenyum dingin. "Kamu mau jadi karyawan teladan dengan cara ngilang setengah hari?" Beberapa staf yang sedang makan siang menoleh. Sendok berhenti di udara. Panggung itu kembali terbuka. Dan Raka, lagi-lagi, berdiri sebagai sasaran. Raka tidak menjelaskan. Tidak mengangkat MATRS. Tidak menunjuk obat di tasnya. Ia hanya berdiri menahan rasa dipermalukan yang makin lama makin terasa seperti beban di bahu. Fitria mendekat. Suaranya cukup keras untuk didengar beberapa orang. "Gini ya, Raka. Kamu itu OB. Tugas kamu jelas. Datang tepat waktu, bersih-bersih, ikut aturan. Kalau kamu nggak bisa, di luar sana banyak yang bisa." Raka mengangguk pelan lagi. Tangannya mengepal di saku, menahan agar tidak gemetar. Fitria mengangkat dagu, menutup kalimatnya dengan ancaman yang lebih rapi. "Besok pagi saya mau kamu menghadap HR lagi. Kita evaluasi. Saya nggak suka yang bikin saya kelihatan lemah." Raka menjawab pendek. "Baik, Bu, selesai." Tidak ada pembelaan. Ia berjalan ke gudang alat kebersihan, meletakkan tasnya. Di dalam tas itu, ada plastik berisi obat, ada catatan jadwal minum, ada recehan sisa ojek semalam, semua barang yang tidak pernah masuk dalam rapat kantor. Raka duduk sebentar di bangku plastik, menatap lantai. Dadanya sempit bukan karena takut dipecat, tapi karena ia mulai menyadari sesuatu. Kalau begini terus, ia bukan cuma kehilangan pekerjaan, ia bisa kehilangan kemampuan untuk menjaga 5 lansia itu. Sore hari saat pekerjaan kantor mereda, Raka pulang di rumah. Pak Darsa menyambut dengan batu kecil. Buati bertanya pelan apakah obat sudah ditebus. Nenek Sumina hanya tersenyum lemah, seperti merasa bersalah karena menyusahkan. Raka menggeleng pelan. "Enggak apa-apa, Bu." Ia menahan semua rasa lelah itu, menyembunyikannya. Itu. Ia maju selangkah, menatap tajam ke mata Fajar. "Pak Salim," teriak Ratna, tanpa menoleh. Sopir pribadinya yang sejak tadi berdiri cemas di dekat mobil langsung berlari mendekat. "Siap, Bu, bantu saya bawa dia ke mobil, sekarang." "Apa?" Fajar melotot panik. "Enggak mau, tolong culik. Ada penculikan." Fajar berteriak sekuat tenaga, berharap kerumunan orang menolongnya. Tapi orang-orang hanya menonton, terlalu takut melihat mobil mewah dan penampilan Ratna yang intimidatif. "Maaf, ya, Mas," bisik Pak Salim. Lalu dengan sigap memegang lengan kiri Fajar, sementara Ratna memegang lengan kanannya. Mereka setengah memapah, setengah menyeret Fajar menuju mobil sedan hitam yang pintunya sudah terbuka lebar. Fajar meronta menendang-nendang udara dengan kaki pincangnya. "Lepasin, saya laporin polisi kalian. Saya cuma pengemis, saya nggak punya duit." Ratna mengabaikan racauan itu. Ia mendorong tubuh Fajar masuk ke jok belakang yang berlapis kulit premium seharga ratusan juta. Fajar terdiam seketika saat punggungnya menyentuh kelembutan jok itu. Ia kaku. Ia takut noda di bajunya akan mengotori kemewahan ini dan membuatnya disuruh ganti rugi seumur hidup. Jalan ke rumah sakit Medika Utama Vaip. Perintah Ratna pada Pak Salim yang sudah melompat ke kursi kemudi. "Baik, Bu." Pintu tertutup. Kedap suara hening. Suara bising jalanan hilang seketika. Digantikan deng-deng halus AC. Fajar memojokkan dirinya ke pintu, menatap Ratna dengan waspada seperti kucing liar yang terperangkap. "Saya mau dibawa kemana? Ibu mau jual organ saya?" "Ya," tanya Fajar gemetar. Ratna menatapnya dengan mata basah. Hatinya perih melihat betapa kerasnya hidup telah membentuk pola pikir anaknya. "Kita ke rumah sakit. Mama mau buktikan kalau kamu anak Mama." "Sudah saya bilang saya bukan Rio." Fajar bersikeras,
meski ada sedikit keraguan di hatinya saat melihat ketulusan di mata musik wanita itu. Kalau begitu biarkan saya buktikan kalau saya salah. Tantang Ratna musik lembut tapi tegas. Kita tes DNA. Kalau hasilnya negatif, saya kasih musik kamu uang 100 juta dan saya lepaskan kamu. Tapi kalau positif, kamu harus ikut mama pulang. Mata musik Fajar membelat mendengar nominal itu. 100 juta. Itu angka yang tak pernah bisa ia bayangkan. Ia diam, setuju dengan tawaran itu karena yakin musik wanita ini pasti salah orang. Sesampainya di rumah sakit elit langganan para pejabat, kedatangan Ratna membuat heboh resepsionis. Tanpa musik antre, Fajar langsung dibawa ke ruang VVP. Dokter spesialis dan perawat berdatangan dengan wajah musik. Bingung melihat pasien mereka yang kumal. Tapi Ratna memerintahkan mereka bekerja cepat. Ambil sampelnya, gunakan musik prosedur ekspres. Saya bayar 10 kali lipat, asalkan hasilnya keluar dalam 3 jam. Musik, perintah Ratna. Ia tidak mau menunggu berhari-hari. Ia butuh kepastian sekarang. Fajar pasrah saat mulutnya diseka, kapas lidi dan darahnya diambil. Setelah itu ia didudukkan di sofa empuk, ruang tunggu privat. Seorang perawat dengan masker ganda mungkin menahan bau membawakan nampan berisi makanan hangat, sup ayam, nasi putih pulen dan ayam bakar. Perut Fajar berbunyi keras. Ia belum makan sejak kemarin. Pertahanannya runtuh. Ia, musik, menyambar sendok dan makan dengan lahap. Melupakan tata krama, melupakan ketakutannya. Sesaat, Ratna duduk di seberangnya, tidak melepaskan pandangan sedetik pun. Ia memperhatikan cara Fajar memegang sendok, cara Fajar mengunyah, semuanya begitu familiar. Ratna mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto lama yang sudah dican. Foto Rio umur 5 tahun. Bentuk alisnya, garis rahangnya meski tertutup kotoran, dan kurus kering. Kerangka wajahnya adalah cetak biru dari wajah almarhum suaminya. 3 jam berlalu, seperti musik 3 tahun. Fajar sudah tertidur di sofa karena kekenyangan dan kelelahan. Meringkuk kecil seolah melindungi diri. Ratna masih terjaga. Meremas tas tangannya hingga buku jarinya memutih. Pintu ruangan terbuka. Dr. Burhan, kepala laboratorium, masuk membawa amplop putih. Musik tersegel. Wajahnya serius. Ratna langsung berdiri, kakinya lemas. Bagaimana dok? Dokter Burhan tersenyum, musik tipis. Sebuah senyum yang membuat bahu Ratna merosot lega. Keajaiban memang ada bu. Musik Ratna. Probabilitas kecocokan 99%. Secara biologis, musik. Anak ini adalah putra kandung ibu dan almarhum Pak Wijaya. Tangis musik Ratna pecah. Bukan tangisan histeris, tapi tangisan kelegaan yang dalam. Seolah batu besar yang menghimpit dadanya selama 15 tahun akhirnya diangkat. Musik. Ia mengambil kertas hasil lab itu, memeluknya erat di dada. Ratna berjalan mendekati sofa tempat Fajar tidur. Ia berlutut. Di sampingnya mengusap perlahan rambut kusam yang lengket itu. Bangun nak, bisik Ratna lembut. Fajar tersentak bangun, matanya langsung awas. Mana hasilnya? Saya bukan anak ibu, kan? Mana uang jutanya? Ratna menyodorkan kertas itu. Fajar melihat deretan angka dan grafik yang tidak ia mengerti. Tapi ia bisa membaca tulisan tebal di bawahnya. Positif match. Kamu Rio, kamu anak mama. Ucap Ratna. Suaranya bergetar. Maafkan mama. Maafkan mama baru menemukanmu sekarang. Fajar tertegun. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Dunianya berputar. Ia, Fajar si gembel pincang yang biasa berebut nasi sisa dengan kucing. Ternyata anak nyonya besar. Ini pasti mimpi. Ia mencubit pahanya sendiri. Sakit ini nyata. Rasa takut, bingung dan marah bercampur aduk. Ia tidak merasa bahagia. Ia justru merasa asing. Kenapa baru sekarang? Di mana ibunya saat ia dipukuli preman? Di mana ibunya saat ia kehujanan di emperan toko? Ayo, kita pulang. Ajak Ratna mengulurkan tangannya.
Fajar menatap tangan itu. Tangan yang halus dan bersih. Ia menatap tangannya sendiri, yang hitam dan kasar. Ia merasa tidak pantas sekaligus marah pada takdir yang mempermainannya. Saya nggak mau. Musik. Tolak. Fajar pelan menunduk. Saya nggak kenal ibu. Saya mau balik. Musik. Ke jalanan aja. Ratna tidak menerima penolakan. Musik. Naluri keibuannya kini mengambil alih sepenuhnya. Ia tidak akan membiarkan anaknya kembali ke neraka itu. Ia berdiri, menghapus air matanya, dan kembali menjadi Ratna sang wanita besi. Tidak ada negosiasi. Kamu anak saya, dan tempat kamu di rumah saya. Titik, ucap Ratna. Musik, tegas. Ia memberi isyarat pada Pak Salim, yang berdiri di pintu. Ratna meraih tangan Fajar. Kali ini cengkeramannya kuat dan posesif. Tidak membiarkan Fajar lepas lagi. Meski Fajar mencoba menarik tangannya, tenaga dan dominasi aura Ratna membuatnya kalah. Ratna menariknya keluar dari rumah sakit, menuju mobil, menuju kehidupan baru yang tak pernah musik. Fajar minta. Di dalam mobil yang melaju membelah malam Jakarta, Ratna memeluk bahu Fajar, musik, dengan erat. Seolah takut anak itu akan menguap jadi asap. Fajar duduk kaku, matanya menatap kosong keluar jendela. Melihat jalanan kumuh, tempatnya biasa tidur, musik semakin menjauh. Berganti dengan lampu-lampu kota yang gemerlap, namun terasa dingin. Ratna tersenyum lega, mengira penderitaannya sudah berakhir. Ia tidak tahu bahwa membawa orang asing, musik masuk ke dalam istananya, hanyalah awal dari luka baru yang akan menguji batas cinta mereka. Di kursi belakang itu, dua jiwa duduk berdampingan, satu penuh harapan, satu lagi penuh dendam pada nasib. Sinar matahari pagi yang lembut menyelinap masuk melalui celah tirai. Kamar yang megah itu, namun di atas ranjang king size yang harganya setara dengan rumah petak di pinggiran Jakarta, selimut sutra itu tampak tak terusik. Spray licin itu masih rapi. Bantal-bantal bulu angsa masih tersusun presisi. Fajar tidak ada di sana. Di sudut kamar tersembunyi di balik sofa bludru merah marun. Sesosok tubuh kuru sedang meringkuk di atas karpet bulu tebal. Fajar tidur di lantai. Bagi punggungnya yang terbiasa bersahabat dengan kerasnya beton empan toko dan dinginnya kardus bekas, kasur empuk itu terasa mengerikan. Rasanya seperti pasir hisap yang hendak menelannya bulat-bulat. Terlalu empuk, terlalu tinggi, dan terlalu menakutkan. Ia takut jika ia bergerak sedikit saja. Meskin ia akan merusak sesuatu yang harganya tidak akan sanggup ia ganti seumur hidup. Suara ketukan halus di pintu. Meskin membuatnya tersentak bangun. Refleks jalanannya masih tajam. Ia langsung melompat siaga. Jantungnya berdegup kencang, seolah ada Satpol PP yang datang menggerebek. Pintu terbuka. Ratna masuk dengan wajah berseri-seri. Diikuti dua musik pelayan berseragam yang mendorong troli makanan. Aroma pancake, madu, dan sosis panggang memenuhi ruangan. Aroma yang seharusnya menggugah selera, tapi justru membuat perut Fajar mual karena gugung. Selamat pagi, Rio sayang, sapa Ratna. Musik riang, senyumnya lebar, matanya berbinar. Ia tampak 10 tahun lebih muda dibanding saat pertama kali mereka bertemu, musik di jalanan. Loh, kenapa tidur di lantai nak? Kasurnya, musik kurang empuk. Nanti mama suruh ganti yang baru. Fajar berdiri canggung, meremas kaos barunya yang terasa aneh di kulit. Enggak, ma, kasurnya terlalu empuk. Saya pusing, biasa tidur di keras. Wajah Ratna berubah sendu sejenak. Rasa bersalah kembali menyayat hatinya mendengar pengakuan polos itu. Namun, ia segera menutupinya dengan semangat yang berlebihan. Musik. Tidak apa-apa, nanti terbiasa ya. Ayo sarapan dulu. Mama sudah siapkan baju-baju baru buat kamu. Musik. Hari ini kita panggil tukang cukur terbaik rumah, lalu dokter gigi, lalu ahli gizi. Ratna terus berceloteh sambil menatap piring di meja balkon kamar. Fajar hanya diam, merasa seperti boneka yang sedang didandani pemilik barunya.
Ia duduk di kursi ukiran yang megah, menatap garpu dan pisau perak yang berkilau di hadapannya. Ia, Musik, tidak tahu cara memegangnya. Tangan kanannya gemetar. Saat ia mencoba menusuk sosis, garpu itu meleset dan berdenting keras menghantam piring porselen. Perang. Fajar tersentak mundur. Wajahnya pucat. Maaf, saya nggak sengaja. Jangan marah. Ratna buru-buru memegang tangan Fajar. Hei, tenang. Nggak ada yang marah. Pecah pun nggak apa-apa. Mama punya 1000 piring lagi. Makan pakai tangan saja, kalau kamu nyaman. Ya, nggak usah dipaksakan. Ratna menyuapkan potongan sosis ke mulut Fajar. Fajar menerimanya dengan ragu. Enak, sangat, Musik, enak. Tapi setiap suapan terasa seperti menelan batu. Tatapan Ratna yang terus menyorotnya. Musik, penuh cinta, obsesi, dan ketakutan kehilangan membuat Fajar sesak napas. Ia merasa diawasi. Di jalanan ia bebas. Di sini, ia kenyang dan bersih. Tapi ia merasa seperti burung pipit yang dipaksa tinggal di sangkar emas elang. Musik, ini ponsel baru buat kamu, seri terbaru. Ratna meletakkan kotak ponsel mahal di meja. Musik, Mama sudah masukkan nomor Mama. Kalau butuh apa-apa tinggal pencet. Musik, 1 tombol. Jangan pernah matikan GPS-nya ya, supaya Mama tahu kamu di mana. Fajar menatap benda pipi itu. Musik. Ia bahkan tidak tahu cara menyalakannya. Bu, Ma, saya boleh keluar sebentar enggak? Jalan-jalan ke depan pagar.